Halo, jumpa lagi dengan saya Asafyu di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan. Sebenarnya ada banyak jenis kekerasan dan sekarang saya akan membahas jenis kekerasan. Sebenarnya ada banyak jenis kekerasan, tetapi saya akan membahas jenis-jenis kekerasan berdasarkan bentuknya. Tapi sebelum lanjut, silakan simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, berdasarkan bentuknya, maka kekerasan bisa dibagi menjadi beberapa. Ada 4 jenis kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan secara fisik. Tentu saja kita sudah bisa menebak kekerasan fisik itu seperti apa sih? Kalau itu kekerasan secara fisik, berarti itu ada sentuhan secara fisik antara pelaku dengan korban. Dan biasanya juga pasti akan meninggalkan suatu luka. Misalnya seperti itu. Contoh, sekedar kita tidak harus luka sih, tapi biasanya akan menimbulkan suatu luka yang itu bisa menjadi masalah besar. Saya ambil contoh misalnya kita menjegal, kita mencubit, kita memukul kepala, kita memukul pakai apa lagi. Nah intinya ada bukti kalau misalnya itu dibawa ke polisi. Itu saya telah mengalami kekerasan secara fisik, misalnya dan adanya luka-luka lebam karena bekas pukulan, atau mungkin kalau dulu saya dicubit sama guru SD saya itu menimbulkan warna merah agak kebiruan gitulah. Itu juga termasuk luka secara fisik. Nah, jadi kekerasan itu bisa karena menggunakan anggota tubuh kita atau menggunakan alat tertentu yang intinya itu bisa menyebabkan terjadinya luka pada tubuh kita atau bisa mengakibatkan kematian juga. Sementara yang kedua, kekerasan non fisik adalah kekerasan yang dilakukan tanpa melibatkan sentuhan secara fisik dari kita, tetapi bisa dilakukan dengan misalnya verbal atau mungkin dengan cara psikologi kita. Misalnya kalau secara verbal kita menghina orang, kita memaki orang, kemudian kita menggosipi orang lain, itu orang itu tidak akan terluka secara fisik, tetapi kita jadi kepikiran, orang kamu itu loh, omonganmu pedes, omonganmu nyakitin orang. Nah, itu adalah dengan cara secara verbal atau yang lain. Sekedar kita ngechat di media sosial, sudah sering kita bahas ya, dimana kita menghina orang melalui media sosial, WA, Telegram, Instagram, Facebook. Itu bisa melukai diri kita, maksudnya bisa melukai kondisi kejiwaan kita, yang itu bisa mengganggu kita untuk jangka panjangnya. Itu juga berkaitan dengan kekerasan non fisik yang itu mengakibatkan efek mental kita terganggu. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan struktural. Kekerasan struktural ini sifatnya tidak langsung dan terbentuk dalam suatu sistem masyarakat. Yang namanya dia struktural, otomatis kekerasan seperti ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Misal, entah pemerintah pusat, entah pemerintah provinsi, atau mungkin oleh pemilik perusahaan, kemudian perangkat desa. Nah, intinya para penentu kebijakan ini membuat suatu kebijakan yang bisa merugikan diri kita. Contoh misalnya pemilik perusahaan membuat suatu aturan bahwa tidak ada upah lembur, atau selama pandemi gaji dipotong 70% misalnya. Otomatis ini kan merugikan kita sebagai orang yang ada di bagian bawahnya. Atau contoh yang lain, misalnya kalau dulu di zaman masih kolonial, tentu kita masih ingat bahwa
pemerintah kolonial menerapkan kultur stelsel, kerja paksa kalau di Indonesia kan, di mana semua petani-petani di Indonesia, terkhusus di Jawa, itu diminta untuk menanam tanaman-tanaman yang hasilnya laku di pasaran internasional. Kita nggak punya pilihan, kalau nggak mau itu bisa membahayakan nyawa kita. Betul, memang hasilnya banyak, tetapi banyak terjadi kelaparan, bahkan banyak terjadi kematian karena para petani tidak bisa mengurusi sawah-sawah mereka. Nah, ini adalah contoh kekerasan secara struktural karena kebijakan dibuat oleh pemerintah atas dan pihak bawahnya itu tidak bisa menentang kebijakan yang sudah dibuat oleh atasan tadi. Yang keempat adalah kekerasan kultural. Kata-katanya kultur, berarti kekerasan ini ada di dalam suatu kebudayaan. Nah, kok bisa seperti itu? Biasanya di dalam satu masyarakat tertentu, kelompok tertentu, suku tertentu, desa tertentu, apapun itu, mereka dalam satu komunitas itu memiliki suatu adat istiadat, aturan yang sudah disepakati bersama oleh kelompok itu. Dimana kalau misalnya mungkin ada orang-orang yang melakukan tindakan pelanggaran, apa hukumannya? Nah, kalau misalnya hukumannya adalah misalnya itu pemukulan, penganiayaan atau sejenisnya, maka itu namanya kekerasan secara kultural. Mungkin kita orang yang ada di luar kelompok itu menganggap bahwa, loh, ini kok mau-mau aja diperlakukan seperti itu sama kelompok masyarakatnya. Itu karena kita orang luar. Tetapi orang-orang yang ada di dalam kelompok masyarakat itu, mereka sudah tahu konsekuensinya saat mereka itu melakukan pelanggaran. Jadi semua bentuk penyimpangan-penyimpangan sosial di dalam kelompok itu sudah ada aturannya apa yang akan didapat. Maka mereka juga sudah menerima, walaupun itu mungkin termasuk bentuk kekerasan, tetapi itu sudah diterima oleh semua kelompok masyarakatnya. Jadi orang dari luar itu walaupun mereka mengatakan bahwa itu suatu bentuk kekerasan, tetapi orang di dalam kelompok itu, di dalam masyarakat tadi, mereka tidak akan menganggap bahwa itu suatu bentuk kekerasan karena mereka sudah tahu konsekuensinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah dan saksikan saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.